Selamat malam semua. Yang terhormat Profesor Dr. Alimatus Sahrah MM MSI Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses seleksi di era digital. Berikut ada nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Maria Irenia Putri Yukope, ada Alifa Salsabila Putri F, ada Rahma Hidayanti, Vina Amalia Hapsari, Aldam Ali, dan saya Lutfia Ayu, ada Mingga Melinda Aryati, dan juga Safia Farhanah S. Oke, bagaimana sih menurut kalian, apakah seleksi berbasis teknologi ini bisa menjamin seseorang cocok dengan budaya perusahaan? Oke, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi yaitu persaingan dunia kerja yang semakin ketat menjadikan proses seleksi karyawan sebagai aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Seleksi tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga strategi untuk menemukan calon yang sesuai dengan posisi, nilai, dan budaya organisasi. Dengan seleksi yang tepat, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang kompeten, berdedikasi, dan berkontribusi optimal terhadap tujuan organisasi. Para ahli menekankan pentingnya seleksi yang objektif dan sistematis untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi kesalahan rekrutmen. Seiring kemajuan teknologi, penerapan AI, gamifikasi, wawancara video asinkron, dan analitik data membuat proses seleksi lebih cepat, efisien, dan akurat. Transformasi digital ini menurut organisasi untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif dan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengertian proses seleksi dan bagaimana peran serta pentingnya dalam konteks manajemen sumber daya manusia di suatu perusahaan. Yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan proses seleksi karyawan dilaksanakan, serta apa sistem, fungsi, dan tujuan dari setiap tahap dalam mendukung efektivitas rekrutmen. Tiga, bagaimana penerapan tren dan inovasi digital seperti penggunaan teknologi dan sistem modern yang diterapkan dalam proses seleksi karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan objektivitas penilaian kandidat. Yang keempat, bagaimana penerapan proses seleksi karyawan di dunia nyata beserta contoh kasus dan analisisnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian proses seleksi serta menjelaskan pentingnya seleksi dalam konteks manajemen sumber daya manusia sebagai upaya memperoleh karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang kedua, menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses seleksi karyawan termasuk sistem, fungsi, dan tujuan dari setiap tahap guna mengetahui bagaimana proses tersebut berkontribusi terhadap efektivitas rekrutmen dan kualitas tenaga kerja. Tiga, mengidentifikasi tren dan inovasi seleksi karyawan dengan metode terkini yang diterapkan dalam proses rekrutmen modern seperti pemanfaatan teknologi dan pendekatan digital untuk meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam penilaian kandidat. Yang keempat, menganalisis penerapan proses seleksi karyawan di dunia nyata melalui studi kasus serta memberikan pemahaman mengenai bagaimana seleksi yang efektif dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan tingkat turnover di perusahaan. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi seleksi. Seleksi merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan memilih calon karyawan paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah tahap rekrutmen menarik banyak pelamar, seleksi berfungsi untuk menyaring individu agar diperoleh orang yang benar-benar memiliki kemampuan, pengalaman, dan karakter yang sejalan dengan nilai serta tujuan perusahaan.
Menurut para ahli seperti Dessler 2020 dan Armstrong 2020, seleksi adalah proses penilaian untuk menemukan individu paling tepat mengisi posisi tertentu berdasarkan kualifikasi yang dimiliki. Lippo 2002 menambahkan bahwa seleksi merupakan kegiatan penyaringan guna menentukan siapa yang paling memenuhi syarat di antara para pelamar. Sedangkan Ivancevich 2014 dan Spector 2016 menekankan pentingnya seleksi yang sistematis dan berbasis data agar hasilnya objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mengenai pentingnya seleksi. Seleksi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia suatu organisasi. Proses ini bukan sekedar langkah administratif, tetapi strategi manajemen untuk memastikan karyawan yang direkrut benar-benar mampu berkontribusi terhadap tujuan perusahaan. Menurut Dessler 2020, seleksi harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan sistematis agar hasilnya akurat serta bermanfaat bagi organisasi dan pelamar. Seleksi yang baik membantu menciptakan kesesuaian antara kemampuan kerja dan tuntutan pekerjaan, meningkatkan efisiensi, menekan turnover, serta mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Jadi, seleksi itu penting nih, karena yang pertama, satu, menentukan kualitas SDM organisasi. Yang kedua, untuk menghindari kesalahan rekrutmen yang merugikan. Dan yang ketiga, menjamin kesesuaian kemampuan dengan tuntutan pekerjaan. Keempat, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan menurunkan turnover. Dan yang kelima, seleksi itu sama dengan investasi strategis bagi keberhasilan organisasi. Oke, lanjut. Jadi di sini ada tahapan seleksi. Tahapan seleksi ada beberapa tahap. Yang pertama, seleksi administrasi, wawancara awal, tes seleksi, pemeriksaan referensi dan latar belakang, wawancara besar atau akhir, evaluasi medis, dan surat penawaran kerja. Kemudian ada sistem dan fungsi seleksi. Seleksi digunakan dengan pendekatan sistem gugur, yakni pelamar yang gagal pada satu tahap langsung dikeluarkan, atau dengan sistem perhitungan nilai rata-rata dari keseluruhan tes yang diikuti untuk memperoleh kandidat yang paling sesuai. Proses ini bertujuan memastikan keputusan seleksi dapat dilakukan dengan objektif, adil, dan berdasarkan kesesuaian terhadap kebutuhan jabatan serta strategis organisasi. Kemudian ada tujuan tahapan seleksi. Semua tahapan disusun agar calon yang diterima benar-benar kompeten dan sesuai dengan standar pekerjaan yang dibutuhkan. Hal ini juga mengurangi resiko kesalahan rekrutmen sehingga perusahaan memperoleh sumber daya manusia yang optimal untuk memperpanjang pencapaian tujuan.
filosofi the right man on the right job menjadi landasan utama dari proses seleksi. Oke, kita masuk ke tren seleksi terkini. Bersamaan dengan adanya teknologi, tren seleksi karyawan saat ini juga dipengaruhi dengan adanya perubahan pada dinamika pasar tenaga kerja. Nah, berikut beberapa tren seleksi terkini dalam proses seleksi karyawan. Yang pertama, penerapan AI dalam seleksi karyawan. Nah, AI memiliki potensi besar untuk mengubah rekrutmen dan seleksi dengan meningkatkan efisiensi pada tugas yang memakan waktu seperti penyaringan resume. Nah, jadi AI ini mampu memproses data dengan cepat dan akurat, serta dapat melakukan analisis sentimen terhadap wawancara video. Yang kedua, gamifikasi dalam seleksi. Nah, pendekatan gamifikasi ini memanfaatkan permainan untuk menilai keterampilan pelamar seperti pemecahan masalah, kerjasama tim, dan kreativitas. Metode ini efektif mendorong keterlibatan aktif dan memberikan penilaian mendalam. Yang ketiga adalah wawancara video asinkron, yaitu metode wawancara yang dimana tidak langsung, dimana pelamar itu merekam jawaban atas pertanyaan yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Nah, inovasi ini memberikan fleksibilitas dan mempermudah HR untuk menilai respon secara objektif dan memungkinkan evaluasi berulang kali. Yang keempat, penggunaan analitik data dalam seleksi. Nah, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi seleksi, mempercepat proses, menghemat biaya, dan meningkatkan akurasi pemilihan karyawan. Data performa seperti hasil tes psikometrik dan perilaku digital itu tuh dapat digunakan untuk memprediksi dan membuat keputusan yang lebih objektif. Yang terakhir adalah tes psikometrik berbasis online. Nah, implementasi tes psikometrik dalam bentuk digital untuk memperoleh informasi objektif mengenai potensi dan kondisi psikologis pelamar. Tes ini juga mempermudah pelamar dan hasil evaluasi dianalisis berdasarkan indikator seperti kepemimpinan, konsistensi, bakat, dan karakter kepribadian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang studi kasus. PT Jas Power Indonesia menunjukkan adanya masalah serius terkait tingginya tingkat turnover karyawan terutama di bidang operasional dan teknis. Banyak karyawan memilih mengundurkan diri dalam waktu yang kurang dari 1 tahun setelah direkrut. Kondisi ini berdampak pada penurunan stabilitas tim, produktivitas, serta peningkatannya biaya rekrutmen dan pelatihan uang. Penyebab utamanya adalah proses seleksi yang hanya menertibkan pada aspek teknis dan administratif tanpa memperhatikan kesulitan karakter serta motivasi kerja pelamar. Selain itu, perusahaan belum memiliki strategi pengembangan karir yang jelas dan program pembinaan karyawan yang efektif, sehingga menunjukkan loyalitas dan membuat karyawan merasa tidak cocok dengan lingkungan kerja. Analisis kasus. Yang pertama, kelemahan strategi seleksi dan retensi. Tingkat turnover tinggi 25% disebabkan oleh tidak adanya strategi seleksi yang efisien dan terarah. Proses seleksi yang belum kooperatif membuat banyak karyawan merasa tidak cocok dan kurang kompeten, sehingga memilih kurang dari perusahaan. Yang kedua, kurangnya pengembangan karir dan kesesuaian personal. Minimumnya program pengembangan karir dan jenjang promosi menyebabkan penurunan motivasi kerja. Selain itu, latar belakang geografis karyawan menolak menolak yang jauh dari keluarga, memicu work family
konflik, dan tekanan emosional. Yang ketiga, perlu reformasi proses seleksi dan rekrutmen. Proses seleksi perlu difokuskan pada kualitas melalui penerapan wawancara berbasis perilaku, tes simulasi kerja, gamifikasi, serta pemanfaatan teknologi seperti AI, tes psikometrik, daring, dan data analytics untuk menilai potensi kandidat secara objektif. Yang keempat, revisi sistem penilaian kinerja. Penilaian harus menekankan kompetensi dinamis serta manajemen waktu, problem solving, produktivitas, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan untuk belajar, bukan hanya pada pengetahuan statis semata. Oke, selanjutnya kita akan masuk di slide yang akan membahas tentang beberapa solusi strategis yang bisa dilakukan supaya proses rekrutmen dan penilaian kinerja di suatu organisasi bisa menjadi lebih efektif. Yang pertama, fokus pada kualitas seleksi. Artinya, dalam menyeleksi calon karyawan atau anggota, kita tidak cuma melihat dari administrasi aja, tapi juga dari kemampuan dan kompetensi mereka. Proses seleksi ini bisa dibuat lebih efisien dengan bantuan teknologi. Misalnya, menggunakan tes psikometrik online, simulasi kerja, atau bahkan sistem berbasis AI. Selain itu, orang yang menilai atau asesor juga perlu dilatih supaya bisa menilai dengan lebih objektif dan adil. Lalu yang kedua, perubahan paradigma rekrutmen. Kalau dulu rekrutmen cenderung asal menerima orang yang tersedia, sekarang kita harus dimulai dari analisis kebutuhan dan job description yang jelas. Jadi, sebelum membuka rekrutmen, organisasi perlu tahu dulu posisi apa yang dibutuhkan dan kualifikasi seperti apa. Dengan begitu, kandidat yang terpilih bisa benar-benar sesuai dengan nilai dan budaya organisasi. Cara ini juga bikin proses rekrutmen jadi lebih strategis dan punya dampak jangka panjang. Kemudian yang ketiga, revisi sistem penilaian kinerja. Penilaian kinerja sekarang sebaiknya nggak hanya dilihat dari hasil kerja, tetapi juga dari hal-hal seperti kemampuan mengatur waktu, memecahkan masalah, produktivitas, kemampuan beradaptasi, dan semangat belajar. Jadi, sistem ini menilai seseorang secara lebih menyeluruh dan mendorong mereka untuk terus berkembang. Dari ketiga solusi ini, itu saling berkaitan, mulai dari seleksi yang lebih berkualitas, rekrutmen yang lebih tepat sasaran, sampai sistem penilaian yang bisa mengembangkan potensi setiap orang di organisasi. Oke, sekarang kita udah sampai di tahap kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah proses seleksi itu merupakan bagian vital dalam manajemen sumber daya manusia untuk memperoleh kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Nah, seleksi harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan terencana melalui tahapan seperti seleksi administrasi, wawancara, serta tes kemampuan guna memastikan kualitas dan kompetensi calon karyawan. Nah, perkembangan teknologi seperti gamifikasi, wawancara video asinkron, dan analitik data telah menjadikan proses seleksi lebih cepat, efisien, dan akurat dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangan seperti ketidaksesuaian antara rekrutmen dan kinerja, serta indikator penilaian yang belum tepat, menuntut adanya inovasi berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan strategi seleksi modern dan berbasis data menjadi kunci keberhasilan organisasi atau perusahaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif di era digital. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.